Halo, kita akan melanjutkan bagian codingnya. Sebelumnya kita akan commit dulu. Mungkin di sini akan lebih sedikit ngejelasinnya karena lumayan panjang dan saya masih latihan untuk ngejelasinnya. Soalnya ini videonya saya record dulu, baru ngasih voice over. Ternyata repot juga ngedit seperti ini. Nah, ini saya lagi menyeting alias path-nya supaya waktu importnya itu tidak pakai relatif path. Jadi misalkan folder komponen itu langsung import bla 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 from komponen. Jadi saya bikin folder components untuk menyimpan components yang akan kita buat. Pertama saya membuat komponen namanya link block. Nah, karena kita mau bikin aplikasi kumpulan link, jadi ini yang saya buat pertama kali. Nah, ini saya sudah menginstal aplikasi Tailwind Intel Sensei untuk VS Code ya. Lupa namanya. Pokoknya Tailwind untuk VS Code. Dia ada autocomplete-nya untuk nama-nama kelas yang tersedia di Tailwind dan sudah menyesuaikan dengan Tailwind config di proyek kita. Misalkan kita menambahkan custom class gitu ya, atau custom color gitu, nanti pluginnya juga menampilkan suggestion sesuai apa yang sudah kita konfigurasikan. Ini saya coba masukkan link block ke halaman index untuk testing ya. Nah, ini perlu di restart servernya soalnya tadi saya mengubah Next.js config-nya. Nah, ini saya kebiasaan kalau mau nyoba Tailwind atau untuk mendebug sebuah div itu pakai background merah atau BG red 50 atau 100 gitu. Kita setting marginnya auto supaya dia berada di tengah. Kita kasih padding horizontal atau padding X. Kita atur fontnya small dan semi bold. Saya buat data dummy-nya. Ini nanti akan digantikan dengan database karena kita belum setup untuk database-nya, maka kita pakai data dummy statis saja. Kita import filenya nanti. Kalau real-nya nanti pakai database, jadi kita query ke database dan datanya bisa dinamis sesuai ID-nya atau sesuai link-nya. Nah, rencananya nanti bisa beberapa blok. Misalkan ini tadi kan yang kita sudah bikin link blok, nanti rencananya mau nambah beberapa tipe blok lagi. Misalkan bisa nambah custom gambar atau ngasih video, embed video,
dan lain-lain. Tapi sementara ini baru link. Saya bikin seperti ini, ada bloknya itu atau nama blok atau nama komponennya. Kemudian datanya nanti akan jadi properti untuk komponen di React-nya. Kita bikin lagi halaman dengan dynamic rows. Kalau di Next.js itu kalau pakai tanda kurung siku berarti dia dynamic rows. Data parameternya bisa kita ambil. Di sini kan saya menggunakan dynamic rows dengan parameter profil. Jadi nanti bisa diakses bla 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 nama hosting slash belakangnya itu nanti dinamis, bisa diambil sesuai parameternya. Nah, seperti tadi kan slash Sucipto, berarti parameter profilnya itu nilainya adalah Sucipto. Di Next.js kita bisa mengambil parameter itu dengan helper use router. Kita coba di sini router query terus nama parameternya itu harusnya profil, tapi saya nulisnya slope. Nah, sudah sesuai. Kemudian saya membuat helper di Next.js yaitu get server set props. Nah, get server set props ini berfungsi untuk mengambil data atau memfetch data yang bisa digunakan saat requestnya di server. Jadi ketika requestnya di server, dia akan mengambil data, kemudian dilempar ke komponennya itu, dan di render sesuai data tersebut. Gimana ya jelasinnya? Pokoknya di Next.js itu bisa untuk server set render. Jadi kalau client set render itu kalau untuk SEO kan datanya susah di crawl karena datanya di get ketika aplikasinya sudah dirender di klien atau di browser. Kalau server set render itu datanya ditampilkan dulu atau di-generate ke HTML baru di return ke browsernya. Jadi ketika yang nge-crawl atau yang mengakses itu botnya Google atau server atau search engine lain, datanya bisa tercrawl saat itu juga dan bisa digunakan untuk SEO. Ini bagus untuk SEO. Ini saya nyontek ini. Nah, dia harus async. Di function ini kita juga bisa mengambil parameter dynamic row tadi, mengakses variabel profile.
Ini mencontek lagi. Ini nyonteknya dari project Next.js sebelumnya. Jadi saya sebelumnya sudah bikin project DevJobs untuk belajar. Kalau saya lupa tinggal nyontek aja. Nah, ini datanya saya query dari file statis yang tadi kita buat. Nah, enaknya pakai TypeScript itu autocomplete-nya bisa lebih bagus dan lebih detail. Secara defaultnya itu sebenarnya Next.js itu pakai bahasa JavaScript, tapi karena saya lagi sambil belajar juga TypeScript, maka saya prefer untuk pakai TypeScript. Nah, di sini props-nya akan di-return ke komponen profile. Jadi kita harus membuat props-nya, prop interface. Kalau pakai JavaScript kita nggak perlu bikin kayak gini, bikin interface props. Nah, kalau di TypeScript kita harus mendefinisikan type props-nya seperti apa. Jadi bisa lebih detail autocomplete-nya. Nah, mungkin kalau yang sudah terbiasa pakai Golang, Java itu pasti akan sudah terbiasa pakai mendefinisikan type seperti ini, tipe datanya. Kalau kita mau bikin objek, kita harus mendefinisikan type-type-nya. Nah, ini lupa diri pakai extension TS. Soalnya di JavaScript itu tidak ada interface. Ini kita harus export dulu supaya bisa diakses di file lain. Nah, seperti ini didefinisikan tipe propertinya seperti apa, tipe datanya apa gitu. Nah, di sini autocomplete-nya jauh lebih bagus dan bisa meminimalisir error ketika production. Jadi errornya bisa kita deteksi waktu kita coding. Mungkin kalau untuk di awal-awal agak ribet memang. Cuma nanti kalau sudah kerasa manfaatnya itu pasti bakal ketagihan. Nah, ini kan tadi profilnya dia not
found. Jadi kita harus kasih not found ketika profilnya itu 0. Ketika data find ID-nya tidak ketemu, dia jadi not found. Nah, seperti ini. Nah, kita coba implementasikan komponen bloknya tadi menyesuaikan dengan datanya. Langsung kita map saja dari bloknya itu tadi. Kita kasih kondisi berdasarkan tipe bloknya. Karena kita baru punya link blok, kita hanya punya kondisi satu saja. Kalau linknya link block, maka akan mereturn komponen link block tadi yang kita. Oke, dan dia minta property. Oh, dia sudah auto import. Kalau tidak ada yang match tipe bloknya, maka akan return 0. Nah, ini untuk link bloknya masih hardcode. Kemudian kita nanti akan kasih passing data propertinya ke link block. Ini kita taruh propertinya di sini. Ini karena belum ada props type-nya tadi ada error, ada warning kalau props-nya itu tidak dikenali gitu. Maka kita harus definisikan dulu. Nah, ini juga protes lagi karena kita masih pakai JSX. Kita harus rename jadi TSX. Karena di JS tidak kenal interface.
Nah, sudah sesuai dengan datanya. Setelah diklik, akan menuju ke link yang dituju. Kita coba bikin link lagi di data dummy-nya. Menuju profil GitHub saya. Kita harus ubah flag-nya menjadi flag scroll. Tambahin margin bottom. Oke, sudah berhasil. Tentunya kita sampai di link blog dulu, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Nah, bedanya server set render itu seperti ini. Datanya di render jadi HTML ketika kita view page source. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.